Episode 36. Istri dadakan Tuan Muda. Beberapa para pekerja kantor termasuk Bayu dan Siska sedang disibukkan mendekor sebuah taman di dekat hotel termewah di Jakarta. Mereka akan menciptakan tempat itu menjadi tempat terindah yang pernah ada. Mengingat acara akan dirayakan besok malam, banyak persiapan yang harus dilakukan. Pak, ini bunganya taruh di mana? Salah seorang keberatan membopong pot bunga berukuran besar. Oh iya, di mana ya? Bayu sibuk memilah tempat yang cocok dan melihat ada di dekat panggung. Itu di sana. Pasti akan manis terlihat. Jawabnya yakin. Tunggu dulu. Siska menyerobot pendapat Bayu. Di sana, Pak. Lebih cocok. Putih berbaur di antara puluhan bunga lili. Tunjuk Siska pada yang lebih menarik menurutnya. Nggak ada. Enak aja lu. Situ aja, Pak. Tahu apa soal bunga? Bayu tak mau kalah. Nggak ada. Udah benar yang aku tunjukin tadi, Pak. Keduanya bertengkar panjang dan tidak menyadari jika Karina tengah ada di sana dan mengamati tindakan mereka. Bang, panggil Karina. Bayu langsung tersentak kaget. Wajah Karina terlihat tidak bersahabat. Pasti perempuan itu sudah salah faham dengan adegan mereka tadi. Loh, sayang, kok ada di sini? Angkasam meninggalkan Siska dan menghampiri Karina yang terus menatap tajam pada Siska. Kamu ada urusan? Dedek Cila kemana? Tanyanya penuh perhatian. Gak aku ajak, ketus Karina. Ya sudah, kita dulu yuk. Aku ada minuman dingin. Bayu menari lengannya tapi malah mendapat penolakan dari Karina. Sedingin apapun itu, kalau ada pelakor, tetap aja gerah. Decaknya. Pelakor? Bayu menangkap sinyal negatif di sana. Cantik ya dia. Karina masih memandang dengan aura mistis. Siska memilih menunduk. Ia merasa bahwa Karina tengah menyindirnya. Jadi benar kata rekan kerjamu. Kau sedang dekat dengan perempuan lain di sini. Ungkap Karina lagi. Bayu belum paham. Maksudmu apa, sayang? Pelakor? Siapa yang pelakor? Bayu menelisik ke arah Siska. Dengar-dengar di kantormu banyak pelakor dan jandes kegenitan ya. Rutu Karina lagi. Terus menatap sinis. Hahaha, tahu dari mana? Kami pegawai kantor semua sudah seperti saudara, sayang. Gelak Bayu, tidak sadar jika kata-katanya menambah kemarahan Karina. Oh, jadi mentang-mentang kayak saudara, bebas pegang-pegang ya. Omelnya lagi belum juga mereda dari kecemburuan. Pegangan pegang-pegang siapa? Keluar juga pertanyaan Bayu. Seorang pemuda yang cukup royal di kalangan pertemanan. Dia baik dan tidak segan membantu orang-orang yang membutuhkan bimbingan darinya. Salah satunya adalah Siska. Mereka memang cukup dekat dan dalam bergaul. Pak Bayu, saya urus yang lainnya. Siska yang tidak enak hati memutuskan pergi. Dia memang janda yang ditinggal menikah lagi oleh suaminya. Ya yang, Karina mulai merengek. Apa cintaku? Bayu memeluknya dengan gemas. Jangan dekat-dekat sama dia, aku tidak suka. Karina begitu jujur. Itulah yang membuat Bayu menyukainya. Dia kan rekan kerjaku, sayang. Tidak peduli, dia kan janda. Awas kalau kamu sampai kepincut. Sungut Karina memasang wajahnya yang paling lucu saat sedang marah. Bayu yang suka usil langsung mencubit pipinya. Santai saja. Aku gak akan berpaling dari kamu kok. Kamu kan bidadarinya aku. Ucap Bayu merayu. Bohong. Ya ndalah, meski banyak gadis-gadis yang mendekat aku. Cuma kamu seorang di hati. Benar, Karina berbinar. Tentu saja. Aku kan setia. Ya sudah sini, kita makan bareng.
Bayu mengajak istrinya mosum ke dalam restoran. Di rumah sakit, Bulan membenahi beberapa kain Fatan yang masih tertinggal. Di mana kamar itu pernah ditiduri oleh Fatan. Kamu sudah sampai di mana sekarang? Angkasa yang tidak bisa jauh-jauh dari Bulan cukup dibuat bertanya-tanya. Dia tidak mengerti mengapa Sekar yang dulunya sedikit anti anak kecil begitu sedih melihat Fatan yang jelas-jelas bukan siapa-siapanya. Semenjak Sekar menghilang, dia banyak berubah. Jauh lebih lembut dan keibuan. Bulan memegang salah satu baju kesayangan Fatan lalu memeluknya erat-erat. Hatinya terguncang, sulit mengendalikan perasaan yang penuh kekhawatiran. Sayang, ayo pulang. Doakan aja Fatan dari rumah. Kasihan dia. Aku mengerti. Jika Tuhan masih menginginkan umur yang panjang untuknya, dia akan baik-baik saja. Tapi aku takut. Sejak pertama melihatnya, aku sudah menaruh kasih sayang. Ini begitu besar. Bulan kembali terisak-isak. Belum lagi dipusingkan oleh tuntutan Pak Dewo yang memintanya memberikan anak untuk Angkasa. Hatinya membongkah seperti gundukan yang siap menghantam. Tidak tahu jalan mana yang harus dilaluinya karena keduanya sama-sama terjal dan membahayakan. Kamu tidak mengerti Angkasa. Selain takut kehilangan Fatan, aku juga takut padamu. Aku tidak bisa membayangkan hal itu akan menimpaku besok malam. Bulan membawa tas berisi pakaian Fatan dan pergi mendahului Angkasa yang turut mengikuti langkahnya. Sayang, tunggu dulu. Angkasa mengejar menyeimbangi langkah Bulan hingga sesuatu menari dalam dirinya saat bola matanya tertuju di depan sana. Dia melihat Dokter Lintang bersama dokter lainnya sedang berbincang-bincang. Sweetie, tunggu aku di mobil. Bulan menyerahkan tas di tangannya. Mau kemana? Sudah cepat lakukan saja. Bulan mendorong tubuh tegap Angkasa menjauh sampai akhirnya yang mengalah dan pergi. Bulan bergegas menghampiri Dokter Lintang. Ia ingin tahu soal ilmu kedokterannya sedikit saja yang dirasakan sangat membantu. Entah mengapa ia memilih dokter muda itu sebagai jembatannya. Pagi, Dok, sapanya. Dokter Lintang menoleh dan mengangkat kedua alisnya. Kamu? Iya, kita pernah bertemu, jawab Bulan. Ada apa ya? Ada perlu dengan Dokter Bagas? Tanyanya menoleh ke arah temannya. Bukan, saya ada perlu dengan dokter sebentar, boleh? Oh iya, baiklah tunggu sebentar ya. Dokter Lintang menyelesaikan obrolan mereka dan berlanjut menghampiri Bulan yang setia menunggunya. Setelah memilih tempat yang aman untuk keduanya, Bulan mulai mengutarakan maksud hatinya dan berharap dokter itu bersedia menolong. Kenapa kamu memilih saya? Anda tidak takut jika saya tidak bisa pegang janji? Dokter Lintang setelah mendengar tujuan Bulan. Saya tidak tahu harus apa, Dok. Saya benar-benar takut. Makanya saya ingin suami saya menikah lagi. Dengan berbohong? Tidak ada pilihan, jawab Bulan. Dokter Lintang menggeleng tak percaya. Oke, aku akan datang besok malam, jawab dokter itu kemudian. Dokter setuju. Apa boleh buat? Apa bayarannya? Bulan kembali memasang wajah lesu. Saya tidak punya uang, Dok. Oke, baiklah. Saya akan memintanya jika kita berhasil melakukan skenario ini. Makasih, Dok. Saya tidak punya tempat meminta tolong. Tapi melihat dokter, saya merasa Anda adalah orang yang cocok untuk itu. Oke, baiklah. Kalau begitu saya pergi dulu. Ada urusan lain yang harus diselesaikan. Dokter Lintang beranjak lalu menoleh perlahan ke arah Bulan yang masih berdiam diri. Perempuan yang unik sesaat ia tertarik dan mengagumi kecantikan perempuan itu.
Episode 37. Setiap waktu berkutat dari luka dan linangan air mata seakan bukan lagi hal aneh. Kadang ada rasa iri, kecewa, sakit hati dan merasa hidup tidak pernah adil. Melihat orang lain tertawa sedang dia terbelenggu dalam derita yang tak pernah usai. Namun faktanya harus bulan telan juga pahitnya kenyataan itu. Angkasa yang masih menunggu di lahan parkir merasa bulan sangat lama pun mulai jenuh. Ia terlihat resah menunggu tanpa melepas tatapannya ke arah jalan di mana seharusnya bulan keluar. Kemana dia? Kenapa lama sekali? Angkasa rupanya tidak sanggup untuk menunggu lebih lama lagi dan segera menyusul ke dalam. Benar saja, cukup jauh masuk di tempat yang meninggalkannya tadi. Angkasa melihat bulan masih duduk di tempatnya berada selepas dokter Lentang pergi. Hei, sayang, kamu ngapain di sini? Hei, sayang, kamu ngapain di sini? Angkasa memburunya dengan pertanyaan. Ia memberikan pelukan hangat ke tubuh sang istri lewat belakang. Oh iya, bulan agak kaget. Sesekali memijit keningnya yang terasa sangat berat. Memikul tanggung jawab besar seorang diri harus ia rasakan di usianya yang masih belia. Angkasa yang tidak mengerti kembali bertanya, "Kamu ada masalah ya?" Tidak, ayo pulang." Bulan segera menggandeng lengan Angkasa tanpa memberikan jawaban pada pria itu. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Bulan terus memilih diam saja. Tidak ada perbincangan antara keduanya. Meyakinkan Angkasa akan sesuatu yang tengah Bulan sembunyikan darinya. Angkasa memutuskan menginjak rem hingga mobil mereka mendadak terhenti. Aduh, Bulan tersentak dari kursi hingga balik lagi membentur sandaran jok di belakangnya. "Angkasa, apa yang kau lakukan?" Ucapan Bulan menghadirkan ketidakwarasan di otak Angkasa. Cak. Angkasa kesal dan memeringkan tubuhnya menghadang Bulan. Bola matanya menunjukkan ketidaksetujuan. "Haruskan kau terus menyebut nama aku. Aku merasa kamu banyak berubah. Sekar, jika ada masalah katakan padaku. Jangan membuat aku tidak berguna seperti ini," desak Angkasa. "Apa?" Bulan melongo. Masalah apa ya? Aku tidak paham," tanya Bulan gugup. Jangan sampai Angkasa mengetahui kebohongannya selama ini lebih cepat dari seharusnya, karena itu bukanlah waktu yang tepat. "Ya, mana aku tahu jika kamu tidak cerita, sayang," marah Angkasa. Soal di sana tadi, itu aku ketemu teman lama tadi, makanya aku nggak cepat-cepat keluar," jawab Bulan asal. "Teman?" Angkasa berusaha meyakinkan jika pendengarannya tidak salah. "Iya, teman aku." Angkasa mengingat kejadian di rumah sakit. Ia sangat yakin tidak melihat siapapun yang duduk bersama Bulan. "Cewek apa cowok?" sungut Angkasa. Rupanya ia berburuk sangka mengundang tawa kecil di bibir Bulan. "Kenapa? Kamu cemburu?" "Tidak. Jawab saja, apa susahnya sih?" Haruskah aku beritahu?" "Tentu saja, kau tidak boleh berbohong sedikit pun pada suamimu ini." Angkasa meraih kedua tangan Bulan, lalu terpatuk pada jari manisnya. "Kamu nggak pakai cincin pernikahan kita?" tanyanya, menatap tajam bola mata Bulan. Bulan pun melirik tangan Angkasa. Sudah sekian lama bersama, Bulan tidak menyadari keberadaan cincin itu di sana. Bulan belum mendapat alasan. Ia tidak tahu harus menjawab apa. "Kasih tahu saja, cincinnya ada kan di rumah?" Angkasa terus memaksa Bulan menjawab. Maaf. Bulan harus berakting lagi. Aku. Maaf, untuk apa?" Angkasa bingung. Aku menghilangkannya saat mencuci tangan tadi."
Bulan memasang wajah seolah benar-benar bersedih. Apa? Replik angkasa kaget. Itu kan benda berharga, sayang. Aku sudah mencoba mendapatkannya, tapi malah masuk ke dalam lubang menjijikan itu. Jawab bulan penuh kesungguhan. Jadi itu yang membuatmu tidak berani berbicara? Tanya angkasa lagi. Bulan mengangguk, tersenyum pun tidak berani. Sebenarnya itu adalah kesalahan yang amat sangat fatal. Angkasa menggaruk kepalanya. Ia sebenarnya ingin marah, tapi melihat wajah bulan bersedih, semua itu akhirnya ia tahan. Ya sudah, kita beli lagi yang baru supaya bisa berpasangan, kata angkasa akhirnya. Oh, tidak perlu, sayang. Aku minta maaf sudah membuat kesalahan karena tidak mampu menjaganya. Mohon bulan. Barang tersebut sudah pasti mahal dan bulan tidak ingin memanfaatkan posisinya. Tidak apa-apa. Aku tidak mau dianggap duda karena cincin yang kupakai tidak punya pasangan. Keputusan angkasa final. Pemuda itu kembali menghidupkan mesin mobil dan melanjutkan perjalanan mereka ke sebuah toko perhiasan. Ayo masuk. Angkasa menyematkan jari jemarinya ke sela jari tangan bulan. Sore mbak, sapa angkasa. Ramah tamah berbudi bahasa. Sore mas mbak, ada yang bisa kami bantu? Balas pegawai toko tersebut. Kami ingin mencari cincin pernikahan, jawab angkasa. Sejenak melirik bulan lalu menebar senyum. Bulan tidak bisa menolak lagi sebab angkasa tak mau mendengarkan perkataannya. Pegawai toko perhiasan tersebut mengeluarkan 2 buah kotak perhiasan terbaik mereka. Ini perhiasan terbaru kami yang sedang naik daun, mas. Belum ada yang memilikinya sama sekali, ujarnya. Oh ya, biar kulihat. Angkasa mengamati kedua benda indah itu bergantian. Kamu mau yang mana, sayang? Memang si cincin ini berbeda dengan cincin pernikahan kita yang ada namanya karena dipesan khusus di toko terkenal. Angkasa menyayangkan benda kenang-kenangan saksi pernikahan mereka hilang begitu saja. Bulan sebenarnya tidak tahu apa-apa soal barang tersebut. Bahkan ia baru tahu saat angkasa menanyainya. Tapi perkataan angkasa yang baru saja keluar terasa menyayat hatinya. Seandainya benar-benar Sekar, pasti kesalahan yang dibuatnya lebih besar dari sekarang. Atau bisa jadi Sekar akan menjaganya dengan bersungguh-sungguh. Maafkan aku, sweetie, kata bulan. Ia tidak akan pernah bosan mengulangi perkataan itu sampai kapanpun. Karena setiap bersama pria itu dia akan selalu berbohong dan terus berbohong. Angkasa mengusap pucuk kepalanya dan tersenyum ikhlas. Lupakan saja, mungkin bukan rezeki kita. Angkasa berpacu pada topik utama. Ini bagus gak? Tunjuk angkasa pada barang pilihannya. Bagus. Bagaimana tidak? Meski angkasa mengambilkan yang paling biasa pun tentu akan sangat bagus bagi bulan, mengingat dia tidak akan mampu membelinya. Coba dulu. Angkasa meraih tangan bulan dan menyematkannya. Ini sangat cantik, seperti kamu, puji angkasa. Lagi-lagi bulan merasakan ada getaran yang aneh. Makasih sayang, ungkap bulan terharu. Santai saja. Angkasa mengembalikan cincin yang lain. Kami ambil yang ini mbak, tidak perlu dibungkus. Karena kami akan memakainya langsung. Oh oke. Angkasa menyerahkan kartu ATM miliknya. Nominalnya 200 juta. Kata pegawai perempuan itu. Hah? Asik mengamati keindahan cincin itu. Bulan tersentak. Mahal banget mbak, protesnya. Iya, karena ini perhiasan impor mbak, jawab penjual itu. Gak apa-apa sayang. Berapapun akan aku belikan buat kamu. Saud angkasa yang kian hari dibuat semakin gemas akan kekonyolan bulan. Terima kasih Sekar.
Sekarang kamu begitu polos dan aku menyukai itu. Angkasa beruntung mengetahui sikap Bulan yang dulunya tidak ada di diri Sekar. Sayang, kamu yakin mau beli ini kan? Uangnya bisa ditabung, protes Bulan lagi. Baginya uang segitu akan sangat bermanfaat untuk hal yang lebih penting. Angkasa dan pegawai toko itu tergelak. Kamu tenang saja, sayang. Kita tidak akan kelaparan hanya karena aku menyenangkan istriku. Ucapan Angkasa begitu meneduhkan, bahkan pegawai toko itu ikut terharu. So sweet. Wah, cantik, beruntung banget sih punya suami kayak Mas Ganteng. Puji pegawai itu kebawa perasaan dengan apa yang dilihatnya. Bulan yang malu akhirnya tersipu dan salah tingkah.